Ya, ini belum tak hentikan. Oke. Oh ya, kita mulai monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Bu Ayuni, ada yang bisa saya bantu? Ini alhamdulillah kabar saya baik. Begini Pak, saya mau mengganggu waktunya sebentar, minta waktu sebentar agar bisa ngobrol atau sharing lah ke Pak Wisnu. Bisa nggih Pak? Bisa Bu, silahkan. Silahkan Bu. Tapi ini Bapak lagi senggang nih, senggang kan? Iya, saya tidak ada kegiatan yang lain kok. Silahkan mau Gitu. sharing apa? Kelihatannya kok ini penting sekali. Nggih, ini Pak, ini mengganggu pikiran saya beberapa minggu ini nggih. Saya itu punya unek-unek ya, bukan unek-unek tapi kegelisahan gitu tentang pembelajaran saya ya. Ini saya mau minta pendapat atau masukan atau ya sekedar sharing juga nggak apa-apa kepada Pak Wisnu gitu Pak. Iya Bu. Kalau boleh tahu apa ya yang menjadi permasalahan Ibu sehingga Ibu kok ini mau berbagi informasi dengan saya, bertukar pikiran, sharing seperti itu ya Bu? Nggih. Kebetulan kan kita mapelnya kan serumpun nggih bahasa nggih Pak. Nah ini gini Pak, saya kan ada pembelajaran tentang wacana nggih. Di wacana itu kan jelas pasti anak harus membaca gitu nggih, membaca wacana itu untuk dianalisis, untuk mencari jawaban atas pertanyaan bacaan dan lain-lain nggih. Tapi itu setelah melakukan beberapa langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu, ketika sudah saya beri asesmen atau penilaian itu kok hasilnya masih jauh dari harapan saya nih Pak. Itu kira-kira apa yang kurang atau langkah saya harus bagaimana ya? Apa Bapak Wisnu bisa memberikan gambaran gitu Pak? Oh, Ibu ini apa yang menjadi masalah selama ini? Apakah cara Ibu menyampaikan itu berhasil dengan lancar atau ada kendala seperti itu Bu yang perlu diperhatikan? Gini Pak, jadi anak itu menjawab pertanyaan atau menganalisis itu kok nggak sesuai dengan isi bacaan gitu loh. Kayak kemampuan anak dalam memahami bacaan itu kok sangat kurang begitu loh Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Mm-mm. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai macam cara, Ibu sudah melakukan eh, kegiatan itu sudah Ibu lakukan secara terus-menerus. Sudah berapa lama Ibu melakukan eh, kegiatan tersebut, Bu? Ya untuk tahun ajaran ini kan untuk materi bacaan itu ya seperti Anoman Buta gitu ya itu baru kali ini cuman itu hasil itu kurang memuaskan itu sudah terjadi di 3 kelas Pak gitu. Jadi memang sih saya dalam pembelajaran itu anak langsung saya beri bacaan, langsung saya suruh melengkapi LKPD berkaitan dengan bacaan tersebut, kemudian anak langsung menjawab sehingga setelah kita bahas bersama itu ternyata jawabannya jauh dari harapan gitu Pak. Oh ya, mungkin dengan salah satu alternatif seperti ini, Bu, mungkin Ibu bisa dengan cara memberikan buku yang ringan-ringan dulu sebelum Ibu menyuruh melakukan eh,
dengan membaca siswa yang lebih lebih banyak bacaannya atau bukunya lebih tebal seperti itu, Bu? Mungkin saya perlu memberi pengalaman lebih dulu nggih, tentang pengalaman membaca sebelumnya nggih, sehingga kebiasaan anak membaca ini bisa mendukung ketika anak-anak tersebut diminta untuk mengetahui isi dari bacaan gitu ya, Pak. Jadi anak mungkin kurang pengalaman membaca ya. Iya, Bu. Mungkin dengan cara yang lain juga, apakah Ibu sudah melakukan itu secara kontinu, kemudian juga bisa dilakukan dengan cara membuat pojok literasi di sekolah atau pojok literasi di kelas seperti itu, Bu? Oh iya sih Pak, saya jadi ingat kemarin itu memang saya sempat sempat eh, sharing juga sama teman-teman gitu. Ternyata hampir permasalahannya itu untuk mapel bahasa itu hampir sama ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu memang kemampuan literasi anak ini sangat lemah gitu. Bahkan kemarin itu kita sempat mencari cara ya bagaimana agar kemampuan literasi anak ini bertambah itu. Bahkan ini masalah ini kemarin sudah kita bawa ke kesiswaan, kemudian sharing kepada kepala sekolah gitu. Apa apa kita bisa melaksanakan pembiasaan yang kaitannya dengan literasi seperti itu, Pak. Iya, Bu. Mungkin Ibu juga bisa melakukan adaptasi dengan siswa tersebut dengan melakukan sharing tanya jawab seperti itu. Apa keluhan siswa yang mereka hadapi, terus sebenarnya permasalahannya apa? Apakah Ibu sudah melakukan hal tersebut? Iya Pak, justru saya kemarin memang mengapa saya bisa berani menyimpulkan kemampuan literasi anak ini agak kurang itu karena setelah saya melaksanakan jejak pendapat gitu, saya beri beri pertanyaan pemantik gitu nggih, saya bagi ke anak itu mereka eh, lebih banyak menjawabnya itu karena nggak paham dengan bahasa dari bacaan gitu loh Pak. Sehingga anak itu kurang memahami itu. Ya memang sih kesalahan atau kekurangan di kita itu untuk bahasa Jawa itu kan kamus di perpustakaan kan hampir tidak ada ya. Itu ada kamus 4 itu kan punya pribadi saya sendiri itu, tapi kalau dipakai di kelas kan kurang mencukupi untuk jumlah anak yang sekian banyak itu untuk mobile gitu. Berarti mungkin saya ya itu tadi nggih, kurang memberi pengalaman anak dalam berinteraksi dengan bahasa Jawa, dengan bacaan atau yang lainnya ya, Pak, ya. Iya, Bu. Nah, mungkin kalau sudah tahu Ibu yang harus Ibu lakukan, permasalahan siswa sudah Ibu ketahui tadi, mengetahui dengan cara sudah tahu dengan memberikan pertanyaan pematik. Oh, ternyata kemampuan siswa itu sudah masih rendah seperti itu. Nah, selanjutnya langkah apa ke depannya yang menurut Ibu penting untuk dilakukan dan akan dilakukan seperti apa, Iya. Bu? Oh, pertama saya kalau dalam pembelajaran saya sendiri, saya mungkin akan lebih banyak menggunakan kamus sehingga anak-anak itu terbiasa menggunakan kamus sehingga kosakata bahasa Jawa itu mereka tahu artinya dan penguasaannya lebih bagus. Untuk penguasaan literasi seperti kesepakatan saya dengan kesiswaan kemarin bahkan sama guru bahasa yang lain itu berarti kita akan mengadakan pembiasaan literasi Pak. Jadi kita meminta meminta waktu di Jumat pagi itu ada yang namanya Jumat literasi sehingga bergiliran dengan Jumat religi, Jumat sehat, Jumat eh, bersih-bersih gitu loh sehingga nanti
dalam 1 bulan itu mereka ketemu dengan literasi 1 kali untuk pembiasaannya, sedangkan kegiatannya anak itu nanti diwajibkan membawa buku atau mencari buku sehingga harus membaca pada waktu itu juga, kemudian nanti membuat resume dari buku tersebut, atau mungkin ada kegiatan lain dengan tema yang berbeda, umpamanya mereka disuruh membuat karya sastra berupa puisi, cerpen atau apa setelah mendapatkan gambaran dari guru sebagai sumber narasumbernya, seperti itu Pak. Iya Bu. Kalau saya boleh tahu, menurut Ibu apakah yang Ibu lakukan nanti apakah menurut Ibu akan berhasil dengan cara Ibu tersebut? Kemarin sih saya sempat melakukan riset kepada anak-anak OSIS. Jadi anak-anak OSIS itu saya kumpulkan, saya bagi buku, kemudian saya perintahkan buat resume, tapi resumenya itu ada guide-nya gitu, yang langkah-langkah yang harus dicari itu apa gitu. Kemudian itu berlangsung 2 kali, itu ternyata kemampuan anak dari yang pertama ke yang kedua itu bertambah Pak. Sehingga memang pengalaman lebih banyak membaca, lebih banyak tahu itu betul gitu. Nah, makanya ini mau kita berlakukan ke semua siswa, tidak hanya kepada OSIS. Iya. Jadi Ibu sudah tahu sekarang permasalahan siswa itu sebenarnya apa, dan Ibu tahu nanti apa yang harus dilakukan, dan ke depan, jauh ke depan tentunya dapat secara terus-menerus kontinu bisa dilakukan di sekolah kita. Dan menurut saya itu sangat bagus kalau diprogramkan di sekolah juga. Jadi saya sangat mendukung kegiatan dan program Ibu yang Ibu lakukan. Ya Pak, malah ada tambahan dari kesiswaan itu, katanya untuk mendukung hal tersebut ini akan diadakan lomba pembuatan pojok literasi di setiap kelas Pak. Itu masuk ke program kegiatan jeda semester setelah ulangan tengah semester itu. Jadi anak-anak nanti mempunyai tempat untuk membaca di lingkup kelasnya masing-masing. Nah, kalau untuk lingkup sekolah itu memang sudah direncanakan sarpras dari dulu, katanya cuma belum terlaksana. Itu nanti akan ada pojok baca gitu di depan kantor guru. Itu sementara langkah-langkahnya mungkin itu tadi ya Pak, bisa saya lagi itu 3 tadi. Jadi pembiasaan dengan mengartikan dengan kamus, kemudian adanya pembiasaan literasi, terus adanya pojok literasi di tiap kelas, dan ada pojok baca di lingkup sekolah Pak, untuk meningkatkan penguasaan literasi pada siswa di sekolah kita Pak. Iya Bu. Juga salah satu saya juga bisa memberikan ide Bu, kalau nanti setelah selesai lomba dilakukan, kemudian literasi sudah dibuat oleh siswa, kemudian bisa dibuat menjadi mading sekolah Bu. Oh iya Pak, itu salah satu cara juga. Jadi sebelum kita mempunyai karya yang berbentuk buku dari hasil-hasil anak, kan kita bisa memajangnya di mading ya Pak ya. Ya selama ini mading kita kan mati suri, itu belum diaktifkan kembali lah, itu mungkin gambaran lagi itu tambahan untuk mengaktifkan kembali mading sekolah. Iya Bu. Terus bagaimana Bu, ada yang mungkin perlu dibicarakan lagi, masih ada yang kurang, apakah masih juga mengganjal di unek-unek Ibu? Ya itu Pak, saya nanti mohon saran dan umpan balik saja untuk mengcover perjalanan dari
langkah yang akan saya ambil ini nanti jenengan juga ikut mengevaluasi, merefleksi pelaksanaan saya yang akan mungkin rencana saya akan saya laksanakan bulan depan, Pak. Jadi nanti jenengan ikut, ya bukan mengawasi tapi ikut mendampingi lah perjalanannya itu nanti seperti apa gitu ya Pak ya. Iya Bu, nanti saya juga akan meminta hasilnya seperti apa. Apakah ada kemajuan enggak terhadap kompetensi siswa di sekolah kita? Ya Pak. Ya, syukur-syukur nanti kalau ini ada perkembangan gitu, ada perubahan yang signifikan ke arah yang baik itu mungkin langkah ini akan saya bukukan Pak menjadi penelitian kelas. Itu kan nanti bisa terekam sehingga bisa untuk berbagi kepada yang lain. Iya Bu. Oke, Mungkin gitu aja, begitu. Pak. Oke, sepertinya saya sudah sedikit plong ini permasalahan saya, ada gambaran dan langkah untuk memperbaikinya nih Pak. Dan ini saya terima kasih sekali Bapak sudah memberikan waktunya, memberikan sarannya, memberikan peluang untuk saya untuk lebih baik lagi nih Pak. Matur nuwun sangat ini Pak. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama juga memberikan pembelajaran bagi saya juga, bisa sharing-sharing tadi ya Bu dengan permasalahan tentunya untuk mengharapkan tentang kemajuan di sekolah kita ya Bu ya. Oke Pak, ya gitu aja Pak, ini tidak terasa ternyata kita sudah bicaranya sudah agak lama. Udah mau istirahat, habis ini ada jam lagi, saya mohon pamit dan sekali lagi semuanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.